Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luz Clarita Meha dengan NIM C0E021051, Program Studi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Angkatan 2021. Izin, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Akuntansi Manajemen Sektor Publik, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra. Langsung saja. Yang pertama yaitu ada pengertian serta peran akuntansi manajemen sektor publik dalam pengendalian organisasi. Yang A, pengertian akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen sendiri merupakan salah satu dari sistem pengendalian manajemen yang bersifat integral menurut Institute of Management Accountants tahun 1981 yang memiliki definisi akuntansi manajemen sebagai suatu proses untuk mengidentifikasi, pengukuran, penganalisaan, pengakumulasian, penyiapan, pengkomunikasian, informasi keuangan atau finansial, serta menginterpretasikan keuangan yang tentunya akan digunakan oleh bagian manajemen perencanaan, evaluasi, serta pengendalian organisasi, dan untuk menjamin supaya sumber daya yang digunakan secara akuntabel dan tepat. Intinya adalah akuntansi manajemen sektor publik tidak memiliki perbedaan yang begitu mencolok dengan prinsip-prinsip manajemen pada sektor swasta. Akan tetapi, yang harus digarisbawahi adalah sektor publik memiliki perbedaan terhadap karakteristik serta sifat apabila dibandingkan dengan sektor swasta, sehingga penerapannya juga tidak dapat secara langsung tanpa adanya modifikasi terlebih dahulu. B. Peran akuntansi manajemen sektor publik dalam pengendalian organisasi. Peran akuntansi manajemen publik memang sangat penting karena akan banyak memberikan informasi seputar akuntansi yang lebih kredibel, relevan, serta handal dan dapat dipercaya terhadap pihak direksi, sehingga direksi akan dapat melaksanakan fungsi pengendalian dan perencanaan organisasi dengan lebih baik. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan sudah harus dilakukan sejak dilakukannya perencanaan strategi. Sedangkan pengendalian akan dilakukan dengan pengendalian tugas atau task control. Secara umum, terdapat 6 peran akuntansi manajemen dalam sektor publik, yaitu yang pertama perencanaan strategis, yang kedua pemberian informasi biaya, yang ketiga penilaian investasi, yang keempat penganggaran, kelima penentuan biaya dan tarif pelayanan, ketujuh penilaian kinerja. Yang kedua, perbedaan sektor publik dengan sektor swasta. Secara umum, yang membedakan secara signifikan antara organisasi sektor publik dengan sektor swasta, yaitu yang poin nomor 1, tujuan organisasi. Perusahaan komersial bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui penciptaan keuangan, sedangkan organisasi sektor publik mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan. Poin nomor 2, sumber-sumber pendanaan, yaitu didanai melalui hasil operasi perusahaan bersangkutan selain investasi dari pemegang saham. Sementara itu, sesuai dengan tujuan, organisasi sektor publik mendanai operasinya tidak melalui laba operasi, tetapi melalui cara khusus berupa sumbangan atau donasi yang bersifat sukarela. Poin nomor 3, peraturan perundangan, yaitu organisasi sektor publik khususnya lembaga pemerintahan harus melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Indonesia misalnya harus melakukan pembangunan jembatan karena diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meskipun pembangunan jembatan tersebut tidak memberikan keuntungan bagi organisasi pemerintah yang bersangkutan. Yang ketiga, ada tujuan akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik memiliki beberapa tujuan, khususnya di dunia organisasi atau perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis, atau alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen. Yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif, program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas publik dalam sektor publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban
menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah atau prinsipal yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas terdiri dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Yang kedua, akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, atau sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Yang ketiga, akuntabilitas program. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Nomor 4, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atau kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Baiklah, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan melalui PPT saya. Kurang lebihnya, saya meminta maaf. Salam sejahtera untuk kita semuanya.